Halo Bray, kembali lagi di Gaptek.id. Jadi di sebelah gua ini udah ada all-in-one PC dari Acer, yaitu adalah Acer Aspire C24 1700. Tapi sebenarnya Acer tuh kirimin dua ke gua, yang satu lagi itu adalah C22 1700. Perbedaannya sebenarnya hanya di ukuran aja, karena yang ada di sebelah gua ini spesifikasinya sama persis dengan yang versi 22 inch-nya. Jadi gue cuma naruh satu aja di sebelah gue sini, karena kalau gue taruh dua-duanya nanti ini meja isinya cuma all-in-one PC-nya doang, guanya jadi nggak kelihatan. Tapi di B-roll gue tetap kasih unjuk kok bedanya kira-kira segimana antara versi C24 dan juga C22 ya. Karena spesifikasinya sama, jadi untuk benchmark juga yang gue kasih itu hanya ada satu benchmark aja ya. Tapi kenapa yang C24 yang gua taruh di atas ini? Karena sebenarnya versi C24 ini ada satu seri yang menurut gue menarik. Karena di C24 itu ada versi di atasnya yang menggunakan Intel Core i5 1235U dengan Intel Iris Xe Graphics. Sementara yang di sebelah gua ini menggunakan CPU Intel Core i3 1215U. Ini juga jadi pertama kalinya sih gue ngebahas Intel Core generasi ke-12 untuk versi U-nya ya, dimana gue cukup tertarik dengan CPU ini karena CPU-nya 15 watt dan tetap ada e-core-nya. Karena kalau kita ngelihat di versi desktop, itu masuk di Core i5 12400F aja, itu udah nggak ada e-core-nya. Sementara di versi U ini, di versi mobile, dia tetap dikasih yang namanya e-core dan juga P-core. Ini yang menurut gue menarik. Tapi kalau kita bicaranya all-in-one PC, sebelumnya juga gue udah sempat ngebahas all-in-one PC ya. Dimana all-in-one PC ini dia punya pasarnya sendiri gitu. Biasanya buat orang-orang yang memang menginginkan desktop, tapi dia nggak mau yang wattnya itu bener-bener gede. Dia maunya tuh wattnya atau powernya yang setara dengan laptop, tapi butuhnya tuh memang desktop gitu. Jadi kebutuhannya bukan dengan spesifikasi yang jor-joran tinggi-tinggi banget, dengan power draw yang tinggi banget, tapi masih pengen tetap dapat garansi satu atap atau satu pintu. Yang dimana biasanya itu rata-rata biasanya bakalan diambil oleh perusahaan-perusahaan, kantor-kantor, tapi nggak menutup kemungkinan juga untuk personal use juga. Jadi spesifik banget sebenarnya ya target dari pengguna all-in-one PC ini. Karena ya kalau kita bicaranya untuk portabilitas tentunya udah ada laptop. Tapi ini memang spesifik hanya untuk orang-orang yang memang menginginkan desktop dan nggak mau ribet. Abis itu dia nggak membutuhkan spesifikasi yang memang jor-joran tinggi-tinggi banget, nggak butuh kartu grafis yang memang sekelas RTX dan segala macam kayak gitu ya. Nah, untuk si all-in-one Aspire C24 1700 atau C22 1700 ini, dia secara desain itu looks-nya memang nggak banyak gimmick yang ada di C24 ini. Ya, yang gue suka sih dia memang ngasih material yang solid-solid aja gitu ya, mulai dari bahan di bagian monitornya ini, habis itu juga bagian di lehernya, itu gue suka dengan bahan material yang digunakan karena semuanya memang solid secara build quality. Tapi memang ada beberapa hal yang perlu gue kritisi dari desain si Aspire ini, karena selayaknya all-in-one PC ini dia nggak terlalu begitu adjustable, jadinya kalian cuma bisa tilt seperti ini aja ya untuk all-in-one PC-nya. Ini kalau misalkan dia bisa dinaikin, turunin, abis itu dia bisa dinengokin kanan kiri, itu sebenarnya bakalan jauh lebih oke lagi. Kalau untuk I/O-nya sih gue udah cukup senang-senang aja ya dengan I/O-nya, karena di sini udah ada USB Type-C juga. Abis itu untuk kelengkapan portnya juga sebenarnya udah lumayan oke. Jadi kalau mau nambahin dongle lagi juga itu udah bisa karena udah ada USB Type-C Super Speed juga. Ya memang kayaknya di versi Core i3 itu memang belum ada dukungan untuk Thunderbolt, jadi memang mungkin agak sulit untuk dapat Thunderbolt di I/O untuk versi yang Core i3 ini. Dan selebihnya bener-bener total nggak ada gimmick apapun ya. Di bagian bawah sini juga cuma tombol power aja, nggak ada pencetan-pencetan lain, nggak ada hot swap juga di sini. Dan pastinya gue selalu mendukung untuk penjualan all-in-one PC yang memang udah include keyboard dan juga mouse. Karena all-in-one PC itu ya memang harusnya all-in-one yang kalau kita beli udah bener-bener jadi desktop siap nyala aja gitu. Jadi udah harus include Windows, udah harus ada Microsoft Office, udah harus ada keyboard dan juga mouse-nya. Kalau misalkan keyboard mouse-nya belum include, biasanya pasti bakalan gue kritisi untuk all-in-one PC. Tapi di sini udah dapat kok ya. Di sini udah dapat untuk keyboardnya ya sama mouse-nya jelas keyboard yang
standar aja. Semisal kalian mau setupnya lebih rapi lagi, lebih clean lagi, tentu menggunakan keyboard mouse yang wireless itu bakalan jadi jauh lebih cakep. Nah, ini juga secara desain sebenarnya udah cakep si all-in-one PC C24 1700 atau C22 1700 ini. Kalau misalkan di bagian belakangnya nih, di bagian lehernya dia bisa pasang VESA mounting aja dan bisa ditempel di tembok. Wah, itu udah pasti bakalan cakep banget tuh. Semisal keyboardnya wireless, mouse-nya wireless, terus all-in-one PC-nya bisa ditempel di tembok. Wah, itu clean abis udah pasti ya. Nah, untuk all-in-one PC yang satu ini paling gimmicknya itu yang benar-benar bisa kita utak-atik. Ini ada di bagian webcamnya ya. Jadi ada penutupnya untuk webcamnya. Paling cuma itu aja. Selebihnya nggak ada hot swap apapun di sini. Untuk layarnya dia Full HD dan belum touchscreen. Panel yang digunakan di sini adalah IPS dan secara kualitas gambar, secara tingkat kecerahan, ini adalah tingkat kecerahan yang baik, nggak terlalu silau karena dia layarnya tuh agak sedikit kebiruan gitu. Jadi ke mata tuh kalau ngelihat warna putih itu jadi nggak terlalu silau. Biasanya kalau kita ngelihat warna putih yang putih banget gitu rasanya tuh kayak terang banget, tapi ini dia agak sedikit kebiru-biruan gitu sih. Memang secara color gamut pun ini belum 100% sRGB. Jadi mungkin targetnya pun ini sepertinya untuk orang-orang yang memang ya buat kantoran aja, buat nulis, ya buat browsing-browsing, abis itu juga buat beberapa entertainment lah yang ringan-ringan gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian editor, ya memang secara spesifikasi juga ini belum yang sampai ke kelasnya editor banget. Mungkin kalau versi yang Core i5-nya itu, yang dengan Intel Iris Xe, itu secara spesifikasi sebenarnya bakalan dukung banget tuh untuk kebutuhan editing ya, terutama ya. Mau itu editing video yang beberapa layer gitu ya, ataupun cuma sekedar encode. Tapi kalau spesifikasi yang ada di sini, dia dipakai editing itu udah bisa, tapi ya sekedar palingan hanya untuk potong-potong, untuk playback, dan juga untuk encode. Karena di sini masih menggunakan Intel USD Graphics. Nah, untuk spesifikasinya itu menggunakan Intel Core i3 1215U, RAM-nya 4GB, DDR4 3200 MHz, ada NVMe SSD 512 GB, Wi-Fi 6 dengan Bluetooth 5.1, include dengan Windows 11 plus Office Home Student 2021. Nah, bicara soal RAM yang masih 4GB, itu juga udah menandakan banget kalau all-in-one PC ini memang ditargetkan untuk orang-orang yang sekedar hanya untuk bekerja, semisal untuk browsing-browsing, untuk office, habis itu ya untuk sekedar entertainment ringan aja. Dari segi memori RAM aja udah jelas. Tapi sebenarnya ini akan jauh lebih baik semisal Acer ngasih RAM 8GB dual channel di all-in-one PC ini dengan harga yang ditawarkan di sekitar 8 juta sekian gitu deh ya. Tapi ada opsi upgrade-nya, tenang aja. Ini RAM-nya menggunakan SODIMM DDR4, bisa di-upgrade hingga 64GB DDR4 3200 MHz. Jadi kalau misalkan bisa di-upgrade sih, upgrade lagi. Dan juga ada slot untuk SATA 2,5 inch, semisal kalian mau nambahin hard disk atau mau nambahin SSD SATA lagi, tentunya direkomendasikan di-upgrade-nya menggunakan SSD. Nah, untuk opsi upgrade-nya ini, dia karena nggak ada hot swap sama sekali, jadi kalian perlu bongkar bagian belakangnya ya. Jadi kalau misalkan kalian nggak bisa bongkarnya, sebaiknya untuk upgrade dibawa aja ke service centernya Acer. Untuk utilities di sini ada Acer Care gitu ya, tapi ini bukan utilities untuk ngatur fan speed, power limit kayak di laptop gaming gitu, bukan. Ini hanya untuk ngecek monitoring aja, kayak misalkan suhu CPU, habis itu ada disk clean up, ada defragment, di situ cuma shortcut seperti itu aja. Dan mengenai performanya sendiri, tadi gue udah teasing kalau performanya si Intel Core i3 1215U ini dia masih bisa sedikit-sedikit diajak editing, tapi hanya untuk sekedar playback dan juga motong-motong aja. Jadi untuk decode dan juga encode, tapi untuk GPU acceleration, semisal kalian menggunakan Adobe, tentu ini nggak sepowerful Intel Iris Xe Graphics ya. Jadi kalau misalkan kalian benar-benar ada kebutuhan editingnya, saran gue sih kalian beli yang versi Core i5 1235U dengan Intel Iris Xe Graphics. Tapi kalau kebutuhan yang nggak perlu yang sampai seberat itu, versi Core i3 aja sebenarnya udah cukup. Karena kemampuan dari si Core i3 1215U ini kalau dicek lewat Cinebench R15 ataupun Cinebench R20, itu performanya menurut gue luar biasa kenceng sih. Karena di sini ada 4 e-core dan juga ada 2 p-core, yang dimana CPU ini tuh punya 6 core totalnya dengan 8 thread. Dan ini adalah CPU 15 watt gitu ya. Dan karena memorinya hanya sekedar 4GB aja, jadi tentu dengan Intel USD Graphics pastinya kalian nggak bisa bermain game di sini. Ya,
itu hasilnya bakalan jadi patah-patah. Dan disclaimer, memang ini bukan difungsikan untuk gaming, maka dari itu tentu apabila kalian fokusnya ingin bermain game, tentu all-in-one PC bukanlah solusinya. Yang pasti salah satu yang gue senengin dari all-in-one PC ini adalah karena mereka masih tetap ngasih NVMe SSD, dan untuk yang di sini adalah versi PCIe Gen 3, speednya sekitar 2 GB per second, dan itu juga udah cukup banget. Paling enggak RAM 4 GB yang ada di sini tuh jadi nggak terlalu ngos-ngosan karena udah ada NVMe SSD di sini. Kalau misalkan cuma pakai hard disk sih, gua jamin nggak bakalan seperti ini performanya. Oke, segitu aja yang bisa gue bahas untuk Acer Aspire C24 1700 dan juga Acer Aspire C22 1700. Mengenai harganya antara C24 dan juga C22 ini sebenarnya mirip-mirip, ada di 8 jutaan gitu, 8 juta lebih dikit kalau gue cek di marketplace. Yang versi 24 tentunya sedikit lebih tinggi harganya karena ya ukuran panelnya juga kan lebih besar gitu ya. Jadi ini preferensi kalian aja, kalian suka yang ukurannya jauh lebih kecil atau yang ukurannya jauh lebih besar. Dan kalau misalkan gue harus merekomendasikan ini atau enggak, gue bisa merekomendasikan versi C24 tapi mungkin yang menggunakan versi Core i5 kali ya, biar benar-benar berasa performanya gitu. Tapi balik lagi gitu, nggak berarti yang versi Core i3 juga itu jadinya jelek gitu. Kalau kebutuhannya nggak sampai yang berat-berat banget, ya sebenarnya versi Core i3 dengan Intel USD grafis aja itu udah cukup. Tapi ya alangkah baiknya semisal RAM-nya itu jadi 8 GB dual channel, bukan di 4 GB DDR4 3200 dan single channel. Itu akan jauh lebih baik lagi. Oke, silahkan komen di bawah dan kasih pendapat kalian masing-masing. Kira-kira menurut kalian gimana all-in-one PC yang satu ini? Jangan lupa like, share, dan subscribe jika video ini menarik buat kalian. Follow sosial media gue kalau lu kepo sama apa yang ada di balik layar Gaptek. Beli juga merchandise Gaptek kalau kalian ingin support Gaptek dengan cara lain. Ada beragam t-shirt di sana. Silahkan cek link di deskripsi kalau emang kalian mau beli. Gue Subki dan seperti biasa sampai jumpa di lain kesempatan.